Yeskel 19 ayat 1 sampai 14 saya beri judul apa yang Anda ratapi. Karena temanya sebuah ratapan Nabi terhadap para pemimpin. Pesan teks ratapan terhadap Israel bukan hanya oleh Nabi Yeremia, tetapi juga oleh Nabi Yehezkel pada pasal 19 ini. Dan Nabi menggunakan dua simbol untuk menyampaikan nasib raja-raja Israel. Yang pertama, ayat 1 sampai 9, dia menggunakan simbol singa betina. Singa adalah binatang kerajaan, dan Nabi sedang bicara tentang para penguasa di negeri itu. Kita juga bisa lihat di Yeremia pasal 22 ayat 11 sampai 12, ketika Raja Salum keturunan Yosia itu harus mati di luar negeri. Juga Raja Sedekia yang diangkut ke Babilonia. Yang berikutnya, tidak ada anak-anak singa Yehuda yang berhasil menyelamatkan negeri itu. Penyebabnya satu, yaitu mereka menolak firman Tuhan. Yang kedua, ayat 10 sampai 14, lagi-lagi pohon anggur muncul. Gambaran tentang Israel. Dan Nabi bicara tentang Sedekia, tetapi sekarang bicara kepada Sedekia. Bahwa pohon anggur yang indah dan lebat itu akan layu oleh angin timur. Ayat 12, kita juga pernah bahas di Yeskel pasal 17. Pohon anggur itu akan dicabut dan ditanam di Babel. Tidak akan ada lagi batang kuat yang dapat dijadikan tongkat kerajaan. Dan yang sekaligus juga menjadi tanda berakhirnya keturunan Daud sampai kelahiran Yesus Kristus. Dalam Matius 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 30-33 bicara tentang kelahiran Yesus sebagai anak Daud. Nah, apa pesan profetik buat kita? Manusia berusaha untuk melakukan apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun, dan memberi kesan seolah-olah semuanya sudah berakhir. Tetapi ingatlah, Tuhan punya pesan terakhir. Dan pesan terakhir Tuhan ialah anaknya Yesus Kristus. Bisa kita perhatikan di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12 tentang alasan dunia diciptakan dan segala sesuatu bersumber pada Dia. Pesan buat pergerakan, Yesus pernah menangis di dua tempat. Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia meratap itu sama dengan menangis. Hanya meratap itu diungkapkan dengan kata-kata yang sedih. Nah, Yesus pernah menangis di dua tempat. Yang pertama, ketika dia mengendarai keledai memasuki kota Yerusalem. Dan dia memandang kota itu lalu ia pun menangis. Lukas 19 ayat 51. Tetapi langkah berikut setelah itu ialah Yesus masuk dan menyucikan bait Allah. Yang kedua, ia menangis ketika melihat Lazarus sudah mati dan terbaring di dalam kuburan. Yohanes 11 ayat 35. Tapi langkah berikut setelah dia menangis ialah dia bangkitkan Lazarus. Jadi, Yesus tidak menangis ketika ia disiksa atau disalibkan. Tapi justru ia menangis karena ada kematian. Dan kematian-kematian itu sedang kita hadapi. Apakah kematian cinta kasih, kematian dalam komunitas, kematian potensi, kematian karakter, kematian kepekaan ya, terhadap segala sesuatu, kematian relasi, kematian pengharapan, dan kematian-kematian lain bisa ditambahkan. Pertanyaan retoriknya, apakah yang membuat Anda, saya, kita meratap atau menangis?
Atau apakah kita merasa berduka cita karena dosa? Apakah itu pribadi, keluarga, gereja, atau bangsa kita? Kalau ya, langkah berikutnya ialah pemulihan hati untuk bangkit menjadi pemenang. Saya berdoa supaya pengantar singkat ini memberi inspirasi untuk kita mendiskusikannya lebih dalam. Baik, para senior yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri Bible Study kita pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk melakukan beberapa kesimpulan dari percakapan kita. Yang pertama, Nabi Yeskel meratapi para pemimpin Israel, meratapi Israel, dia menyampaikan kebenaran, tetapi dia bukanlah kebenaran. Yang kedua, Yesus menangis di kuburan Lazarus dan dia bangkitkan Lazarus. Yesus menangis di depan kota Yerusalem, tetapi dia ketika masuk ke Yerusalem, dia pertama-tama melakukan penyucian Bait Allah. Bait Allah bicara tentang tempat penyembahan. Bait Allah bicara tentang tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Bait Allah di sana ada para imam, pemimpin-pemimpin agama. Kalau dalam zaman modern ada para pendeta, para klerus, para penatua, para diaken, para pekerja gereja. Pesan yang paling kuat buat saya ialah ketika sebuah kota hancur, maka Tuhan akan memulihkan kota itu dimulai dari pemurnian terhadap gereja, terhadap hamba-hamba Tuhan. Jadi bersiap-siaplah untuk mengalami pemurnian dan penyucian. Yesus mau supaya gereja kembali kepada hakikatnya sebagai gereja yang menampakkan Kristus sebagai kepala. Dan yang terakhir, menangislah untuk sesuatu yang Anda rasa perlu ditangisi. Tetapi menangis bukan jalan keluar. Harus ada tindakan seperti Kristus yang bertindak untuk membangkitkan dan memulihkan gereja. Saya percaya ratapan yang datang dari hati yang hancur itu menggerakkan hati Allah untuk melakukan sebuah perubahan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu dan sharing kami saling menguatkan, menolong untuk punya passion buat bangsa ini, buat gereja-gereja, buat keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.